Halo Sobat TVUI, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI melaksanakan acara spesial sebagai bentuk penghormatan terhadap 5 guru besar yang telah memasuki masa pensiun. Kelima guru besar tersebut adalah Profesor Yasmin, Profesor Paulus, Profesor Ilya, Profesor Zulhasril, dan Profesor Yunita. Acara yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom dan disiarkan di kanal YouTube FISIP UI ini mengundang antusiasme dari berbagai kalangan di FISIP UI. Acara ini merupakan bentuk pelepasan secara administratif para guru besar yang telah mengabdi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di FISIP UI. Dekan FISIP UI, Bapak Ari Setiabudi Susilo, dan Ketua Dewan Guru Besar FISIP UI, Bapak Adrianus Meliala turut hadir untuk memberikan sambutan. Melalui acara sederhana ini, pada satu sisi kita memang berterima kasih kepada para guru besar yang akan kita lepas memasuki masa pensiun, tapi juga di pihak lain, kami juga mengharapkan agar acara ini menjadi semacam wake up call bagi kita semua untuk lebih serius dalam rangka memperhatikan upaya-upaya menambah jumlah guru besar di FISIP UI. Saya kira sebenarnya acara Purna Bakti ini cuma menandai ya secara administratif saja, bahwa para Bapak Ibu Profesor ini mengakhiri tugas secara resmi karena memasuki masa pensiun sesuai dengan ketentuan dari pemerintah ya, usia 70 ya. Tapi sebenarnya bagi kita semua, saya rasa sebagai sebuah masyarakat ilmiah di Universitas Indonesia, khususnya FISIP UI, ini sebenarnya tidak ada dikenal Purna Bakti dari sisi ini. Saya berharap dan saya lihat sebenarnya sudah terjadi para guru besar yang dikatakan Purna Bakti ini tetap aktif berkiprah dalam berbagai kegiatan akademik dan ilmiah di lingkungan FISIP UI, baik sebagai peneliti juga tetap melaksanakan penelitiannya, kemudian juga mengajar dan sebagainya. Dan ini yang saya harapkan dapat terus kita pertahankan. Sebelum para guru besar memberikan pidato perpisahan, paduan suara jingga FISIP UI yang dipimpin oleh Bapak A.G. Sudibyo tampil dengan membawakan lagu Pahlawan Tanpa Tanda Jasa melalui video rekaman di rumah masing-masing. Acara ini dipenuhi dengan cerita-cerita inspiratif dari para guru besar tentang perjalanan hidup mereka dalam mengabdi di dunia keilmuan. Profesor Yasmin Sahab yang dikenal dengan karya etnografinya mengenai masyarakat Betawi menceritakan perjalanannya bahwa menjadi guru besar di bidang antropologi sebenarnya adalah sebuah jabatan yang tidak pernah ia cita-citakan sebelumnya. Peristiwanya dimulai ketika saya baru saja menyelesaikan sarjana saya. Beberapa hari setelah saya menyelesaikan sarjana saya, Pak Budi Santoso, staf antropologi, datang ke rumah dan mengatakan, saya ditunggu Pak Kun besok di jurusan antropologi. Keesokan harinya saya datang ke jurusan antropologi. Di situ ada Profesor Kuncaraningrat sebagai ketua jurusan, ada Profesor James Dananjaya sebagai sekretaris jurusan, dan ada Pak Budi Santoso. Saya ditawarkan menjadi dosen, tidak ada alasan untuk menolak. Saya menerima kesempatan dan tawaran baik ini. Dan pada Maret 1975, saya lulus Januari 1975, keluarlah SK saya. Begitu juga dengan Profesor Paulus Wirutomo, ia menceritakan bahwa pada awalnya ia bercita-cita menjadi wartawan, bukan seorang guru besar. Tetapi akhirnya nasib mengatakan lain, sebab Profesor Selo Sumarjan menunjuk saya sebagai asisten beliau. Dan sejak itulah saya semakin jatuh cinta kepada ilmu sosiologi ya, sejak Profesor Selo memberikan kuliah itu sampai saya sendiri diminta menjadi asisten beliau. Nah, maka saya jalanilah
karir saya sebagai seorang sosiolog. Tantangan pun tak luput ia rasakan ketika menjadi seorang sosiolog. Salah satunya adalah ketika ia diminta menjadi konsultan Pemda DKI Jakarta untuk meneliti permasalahan tawuran di Johar Baru. Tawuran, dan tawuran lagi. Tawuran bukan perkelahian biasa. Di sini terkandung gejala-gejala kekacauan mental, kehilangan kesadaran diri, solidaritas yang dangkal, frustasi terpendam, dan sikap anarkis yang menikmati kekacauan. Tawuran adalah pelampiasan ekspresi. Selanjutnya giliran Profesor Ilya Revianti, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP UI yang berkesempatan untuk menceritakan momen-momen penting di kehidupannya ketika terjun sebagai seorang akademisi. Mulai dari perannya dalam mengembangkan kajian komunikasi antar budaya pada tahun 1970, menjadi Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, hingga akhirnya menjadi Guru Besar Ilmu Komunikasi. Sebetulnya dalam hati kecil saya tidaklah pernah membayangkan mau menjadi dosen seperti Prof. Yasmin. Namun saya menerima saja tawaran dari pimpinan fakultas ketika itu karena terus terangnya saya merasa senang sebagai lulusan baru tidak perlu bersusah payah mencari-cari pekerjaan. Mulai tahun 2008 setelah saya mendapatkan surat keputusan sebagai guru besar, maka saya merasakan keinginan dan bahkan semacam kewajiban untuk terus memantapkan diri dalam bidang khusus yang memang saya minati sampai terakhir ini, yaitu komunikasi antar budaya. Lain halnya dengan Profesor Zur Hasil Nasir, sebagai seorang profesor dengan latar belakang wartawan, ia menceritakan tentang kisah perjalanannya dalam membangun surat kabar yang kemudian dibredel. Dalam kesempatannya, Guru Besar Ilmu Komunikasi ini menyampaikan pesan-pesannya bagi Sivitas Akademika UI. Begitu pensiun, ya, sebagian ruh diri saya hilang. Anda bayangkan setengah abad berada di UI, lantas Anda pergi dipensiunkan, dan ya ini yang saya bilang tadi, alhamdulillah ada inisiasi untuk dijadikan tradisi pelepasan guru besar ini. Saya merasa UI juga kehilangan ruh akademiknya. Kenapa UI diam saja dalam setiap pergolakan pemikiran nasional bersama-sama yang lain? Barangkali UI sudah masuk pada satu sistem di mana membuat dosen-dosen, para guru besar, tidak bisa apa-apa. UI kurang menampung, kurang mengaspirasi aspek sosial berkaitan dengan kebebasan akademik. Pesan saya sama adik-adik saya yang sedang aktif sekarang ini, jangan melulu spesialis, tapi juga cobalah menjadi generalis, sehingga ilmu Anda bisa berkembang. Penyampaian pidato kemudian dilanjutkan oleh Profesor Yunita Winarto. Guru Besar Antropologi FISIP UI ini menceritakan perjalanannya merintis kolaborasi lintas dan transdisiplin dalam mengembangkan kajian antropologi publik. Profesor Yunita sebagai antropolog tidak hanya menjadi saksi etnografis, namun juga turut memberikan pemahaman dan kerangka pemikiran baru untuk isu-isu yang menjadi perhatian publik. Tentang skenario musiman yang dikirim melalui WhatsApp. Salah satu bentuk pengabdian beliau terhadap masyarakat petani adalah dibangunnya warung ilmiah lapangan. Will katanya, Will namanya, Will artinya warung ilmiah lapangan. Sungguh merupakan suatu kehormatan yang besar bahwa masa purna bakti yang kami tempuh ini ternyata memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari pimpinan dan kolega sejawat Maha Guru bangsa Indonesia. Ibu bapak yang saya hormati,
inilah stasiun terakhir yang saya hampiri dalam perjalanan akademik saya. Acara kemudian ditutup dengan ucapan terima kasih dari Dekan FISIP UI dan Ketua Dewan Guru Besar FISIP UI kepada seluruh pihak yang telah membantu keberhasilan penyelenggaraan acara ini. Alifia Amri, Muhammad Fahri, TVUI. Pertama dulu saja Bapak Ibu.